Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video mata pelajaran sejarah tingkat lanjut kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai peta politik Eropa sebelum Perang Dunia ke-1. Sebelum pecahnya Perang Dunia ke-1, Eropa berada dalam kondisi yang sangat rumit, ditandai dengan dominasi kekaisaran besar dan meningkatnya ketegangan yang membentuk landscape politik yang sangat rapuh. Adapun rincian materi yang akan kita bahas kali ini diantaranya adalah Eropa di antara kekaisaran. Pada awal abad ke-20 didominasi oleh kekaisaran besar. Yang kedua adalah terbentuknya aliansi Eropa yang mempengaruhi politik di Eropa. Yang ketiga adalah persaingan industri telah mendorong perlombaan peluasan area jajahan, dan yang ketiga adalah etnosentris yang berlebihan, terutama nasionalisme ekstrim yang menjangkit seluruh Eropa. Baik, mari kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Eropa di antara kekaisaran. Pada abad ke-20, Eropa adalah benua yang didominasi kekaisaran besar seperti Jerman, Australia-Hungaria, Rusia, Inggris, Prancis, dan Ottoman. Ketegangan yang meningkat akibat persaingan wilayah yang mempengaruhi politik, terutama di wilayah Balkan yang tidak stabil setelah kemunduran Kekaisaran Ottoman. Meski demikian, kota-kota besar seperti Paris, London, Berlin mengalami pertumbuhan besar dan industrialisasi. Yang kedua, terbentuknya aliansi. Aliansi yang pertama adalah aliansi Triple Aliansi. Pembentukan ini pada tahun 1882 menyatukan Jerman, Austria, Hungaria, dan Italia sebagai fakta pertahanan timbal balik. Tujuan utamanya adalah mendukung sesama. Jika ada salah satu anggota diserang, maka kekuatan yang lain, khususnya Prancis dan Rusia, akan membela. Kemudian peran Italia ini bergabung untuk melindungi kepentingan maritimnya di lautan Mediterania dan menghadapi potensi ancaman dari Prancis. Aliansi yang kedua adalah Triple Entente. Pembentukannya pada 1907 antara Inggris, Prancis, dan Rusia sebagai respon terhadap kekuatan Triple Aliansi. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan kekuatan Eropa, menghindari dominasi oleh satu blok negara. Kerjasama militer ini memperkuat baik dari segi kerjasama militer maupun diplomatik, menjamin dukungan dalam menghadapi ancaman bersama. Selanjutnya juga terjadi persaingan industri di Eropa. Revolusi industri telah mendorong perlombaan persenjataan maupun teknologi antar negara Eropa. Jerman dan Inggris bersaing ketat dalam produksi baja dan kapal perang dan menjadikan indikator kekuatan ekonomi dan militer. Pertumbuhan industri ini memperkuat kekuatan ekonomi dan militer negara-negara besar dan mendorong ekspansi dan dominasi di berbagai wilayah. Yang kedua adalah industri transportasi. Ketika perkembangan kereta api mempercepat mobilisasi, ternyata juga dipergunakan untuk kepentingan militer seperti pasukan, logistik militer, juga mempengaruhi ketegangan pada kala itu. Yang ketiga adalah persaingan industri. Jerman dan Inggris ini bersaing ketat dalam hal produksi baja, terutama untuk membuat kapal perang. Kemudian, ketika peningkatan ekonomi, industrialisasi telah meningkatkan ekonomi dan militer negara-negara besar. Nah, kekuatan militer dan perlombaan persenjataan. Eropa sebelum Perang Dunia I ini juga ditandai dengan peningkatan drastis anggaran militer dan persenjataan. Sebagai contoh, anggaran perang di Jerman ini meningkat sekitar 73% antara tahun 1890 dan 1914. Yang kedua adalah penguatan armada laut oleh Inggris sebagai upaya balas dendam kapal perang kelas Dreadnought, memperkuat Royal Navy milik Inggris. Yang ketiga adalah penambahan pasukan Rusia dan Austria-Hungaria di pasukan darat. Mereka memperkuat pasukannya dengan fokus di pertempuran darat.
Kemudian ketidakpercayaan. Perlombaan senjata inilah yang menciptakan suasana ketidakpercayaan antar negara tersebut. Selain itu juga terjadi etnosentris yang berlebihan di Eropa. Konflik etnis di Balkan sebagai contohnya, terutama antara Serbia dan Austria-Hungaria ini semakin intens. Kemudian propaganda nasionalisme. Propaganda ini mendorong masyarakat untuk perang di kalangan masyarakat Eropa. Kemudian etnosentris yang berlebihan. Perasaan mencintai suku yang berlebihan ini memperparah ketegangan dan permusuhan antar etnis di Eropa. Selain itu juga terjadi ketegangan di wilayah Balkan. Konflik etnis Serbia ini eh, mendapat dukungan Rusia, mendukung kemerdekaan Slavia Selatan dari kekuatan Austria-Hungaria. Yang kedua adalah nasionalisme. Dorongan kuat untuk kemerdekaan etnis terutama di kalangan bangsa Slavia. Yang ketiga adalah klaim wilayah. Berbagai kelompok etnis saling mengklaim wilayah, memperrumit batas politik. Yang keempat adalah konflik aliansi, yaitu pecahnya di Balkan meruncingnya persaingan antara tipe aliansi dan triple entente. Kemudian yang terakhir adalah perebutan Balkan. Australia-Hungaria di sisi lain berusaha untuk mempertahankan pengaruhnya di Balkan. Dampak dari aliansi dan persaingan terhadap perdamaian Eropa. Aliansi militer memperbesar risiko konflik lokal menjadi perang besar dengan melibatkan banyak negara. Persaingan industri dan militer yang intens meningkatkan ketegangan antara negara-negara Eropa, menciptakan atmosfer permusuhan. Politik aliansi rahasia menghambat diplomasi terbuka dan solusi damai karena negara-negara terikat pada perjanjian yang tidak transparan. Dan yang terakhir adalah etnosentris, memperkuat sikap permusuhan dan ketidakpercayaan, membuat dialog maupun kompromi antar mereka untuk menuju ke perdamaian ini semakin sulit. Nah, sebagai bahan akhir, gambaran umum Eropa sebelum Perang Dunia ke-1, yaitu Eropa terbagi menjadi dua, yang terpecah dalam blok Triple Alliance dan Triple Entente. Kemudian persaingan intens antara ekonomi militer memicu ketegangan di antara berbagai negara di Eropa. Yang ketiga adalah nasionalisme dan etnosentris ini memperburuk hubungan dan menciptakan permusuhan antar etnis. Dan yang terakhir adalah karena kondisi yang sudah rentan, memicu situasi yang mudah meledak dan memicu adanya perang. Demikian video pembelajaran kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.